127 frater, 7 imam, lalu sekitar 13 karyawan. Di antara seminari-seminari yang ada di Indonesia, saya rasa di sini yang paling cukup beragam kesukuannya. Dalam bahasa yang lebih keras dikatakan, supaya mentalitas kampung itu tidak muncul ketika mereka jadi imam. Seminari interdiosesan yang berarti adalah gabungan dari beberapa keuskupan. Awalnya seminari ini yang menjadi penanggung jawab utama adalah Keuskupan Malang, Surabaya, dan Denpasar. Barulah kemudian dalam perkembangannya seluruh keuskupan Kalimantan bergabung menjadi bagian dari mengirim para calon imamnya untuk dibina di seminari interdiosesan. Dulu namanya Beato Giovanni. Kemudian dalam perkembangannya setelah ada Paus mensahkan Giovanni 23 sebagai santo, baru kemudian berkembang menjadi San Giovanni 23. Jadi praktis di sini dibina untuk para calon imam dari 12 keuskupan. Tapi tak kira-kira ini baru bergabung 10 keuskupan, dan Surabaya pada akhirnya mendirikan sendiri. Memang belum terlalu populer ya seminari ini, tapi untuk konteks keuskupan-keuskupan di Kalimantan saya rasa mereka sudah tahu bahwa kalau mereka mau menjadi imam akan tinggal di seminari, dalam arti asramanya akan ada di sini. Jadi ini menjadi satu perkembangan yang cukup panjang, dan kita baru saja tahun lalu menyelenggarakan lustrum yang ke-9, dan itu berarti usianya sudah 45 tahun. Kalau uskup yang jelas yang dari seminari ini baru Uskup Monsinyur Sutikno Wicaksono ya. Dan beliau kebetulan juga pernah menjadi rektor di seminari ini bersama mendampingi para calonnya dari Keuskupan Surabaya. Waktu itu merangkap menjadi dosen, lalu kemudian melanjutkan studi di Manila, dan akhirnya terpilih menjadi uskup. Yang saya ingat itu, alumni sini yang menjadi uskup. Kalau imamnya cukup banyak ya, saya tidak hafal, tetapi yang jelas kalau seringkali kalau ditanya berapa persentase dari semua angkatan itu yang kemudian menjadi imam, saya hanya bisa mengatakan 30-40% dari mereka yang masuk menjadi imam. Katakan kalau satu angkatan itu ada 10 ya, berarti ya antara 3 atau 4 yang jadi imam. Dan memang tidak tahu, tingkat kegagalan cukup tinggi. Dan nampaknya juga dalam arti tertentu seminari ini juga menjadi semacam tujuan dari para frater-frater calon imam Kalimantan supaya mereka bisa bersekolah di Jawa. Salah satu yang beberapa kali menjadi pembicaraan kami dengan para uskup yang mengirim imamnya, calon imamnya ke tempat ini untuk mendapatkan pembinaan, salah satunya adalah apakah tidak lebih baik kalau mereka dibina di Kalimantan, di tempat asal mereka. Tetapi beberapa uskup sepakat mengatakan enggak, bahwa mereka baik kalau dibina di sini dengan suatu kultur yang berbeda dari apa yang mereka alami di sana. Dalam bahasa yang lebih keras dikatakan, supaya mentalitas kampung itu tidak muncul ketika mereka jadi imam. Mereka berasal dari kampung, anak hutan, lalu kemudian harus datang ke Malang yang dalam segala hal sungguh sangat berbeda dengan lingkungan mereka. Dan ini disyukuri, karena itu yang kemudian membentuk mentalitas mereka tidak lagi sebagai mentalitas yang ikut-ikutan, tetapi juga membawa suatu mentalitas yang baru, khususnya dalam kehidupan bersama sebagai anggota komunitas seminari San Giovanni, lalu kemudian dalam interaksi pastoral dengan umat. Memang para uskup sungguh mendukung para fraternya yang dibina di sini, termasuk mendukung kami para staf, sekalipun kami terbatas dalam jumlah, tetapi dalam banyak hal kita berupaya untuk memberikan yang terbaik. Kita tahu bahwa kebutuhan imam masih cukup banyak. Masih banyak imam yang dibutuhkan, dan diharapkan mereka menjadi pastor bonus, gembala yang baik bagi umat yang akan dilayani. Maka tempat ini sebenarnya memiliki kekhasan dibandingkan seminari-seminari yang lain, yaitu di sini dibina
para calon imam dengan berbagai latar belakang, tetapi punya satu tujuan, yaitu nantinya menjadi imam yang baik, imam yang diharapkan oleh umat, imam seperti halnya Yesus Kristus sendiri. Kami selalu mengingatkan mereka bahwa pada akar, yaitu akar gereja di mana mereka berangkat, di mana mereka diutus, yang tentu sangat berbeda sekali dengan situasi di Malang. Dan praktis kita di Malang memang fokusnya pada pembinaan studi ya, karena bersama-sama di kampus STFT Widya Sasana, tetapi juga sekaligus pembinaan pastoral, belajar pastoral, yang jelas nantinya medan yang akan dihadapi, umat yang dihadapi juga sungguh berbeda. Maka kita selalu mengajak para frater khususnya untuk melakukan apa yang disebut dengan studi keuskupan. Jadi melihat medan pastoral, update dengan apa yang menjadi kebutuhan di sana, lalu kemudian kesempatan liburan menjadi kesempatan untuk kembali ke habitat, katakan dalam arti tentu keuskupan di mana mereka berasal, dan dari situ kita akan saling melengkapi, membawa apa yang diperoleh dalam pengalaman liburan itu untuk kemudian dibicarakan bersama di sini, lalu memikirkan kira-kira langkah-langkah pastoral yang bisa dibuat apa. Dan di sini kami juga beberapa tahun terakhir ini mulai membiasakan para frater untuk mulai memikirkan bahwa ya yang namanya pastoral itu bukan semata-mata soal kemampuan intelektual atau kemampuan berkatekese, tetapi juga mulai mengajak umat untuk paling tidak memiliki suatu cara untuk bisa mandiri secara finansial. Jadi di sini ada satu program pengembangan sosial ekonomi di mana para frater diajak mulai belajar bercocok tanam, belajar memelihara hewan ternak, lalu ikan, untuk kemudian paling tidak ini menjadi satu bekal untuk nantinya juga dibagikan ketika mereka harus kembali ke tempatnya dan mulai berpikir bagaimana paroki bisa mandiri. Waktu itu saya dengan Romo Rektor memikirkan apa yang bisa kita jadikan kekasan dari seminar ini. Dan kebetulan depan kapel itu pagarnya waktu itu sudah cukup memprihatinkan. Lalu baik kita bikin taman doa aja. Kalau taman doa lalu dibuat apa? Ya disediakan patung Maria. Kira-kira yang mana yang cocok? Lalu kemudian kita saling beradu argumen, lalu dipilihlah patung Maria Bunda Segala Suku, yang sebenarnya ini kan kas milik Keuskupan Agung Jakarta ya. Lalu kemudian kita bicara, dan Keuskupan Agung Jakarta memberi izin dengan alasan bahwa memang di sini di antara seminari-seminari yang ada di Indonesia, saya rasa di sini yang paling cukup beragam kesukuannya. Bukan hanya dari Kalimantan, tetapi juga ada para frater yang berasal dari Flores, dari Timor, dan juga dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, termasuk juga dari Sumatera. Maka itu yang kemudian menjadi bagi kita menjadi satu semangat, suatu spiritualitas untuk menegaskan, ya, seperti halnya Maria menjadi pelindung bagi segala suku, seminari ini juga berharap ke depannya juga mampu membantu keuskupan-keuskupan yang mengirimkan calonnya di sini untuk kemudian ya bersatu dalam satu tujuan yang baik, yaitu menghasilkan imam-imam yang baik, ataupun nantinya ketika mereka juga tidak memilih jalan imamat, akhirnya menjadi tenaga-tenaga pastoral yang baik pula dan siap untuk merangkul siapapun, sehingga tidak ada lagi istilahnya lebih cenderung pada suku-suku tertentu, karena kita memang sudah dibiasakan untuk hidup bersama dalam keberagaman. Memang lebih banyak yang mensupport dalam konteks finansial memang para umat di Keuskupan Malang. Paling tidak ya sekedar informasi aja bahwa di sini nih sehari dengan 127 frater, 7 imam, lalu sekitar 13 karyawan, kebutuhan perharinya beras saja kita butuhnya 20 kilo. Jadi satu bulan itu butuhnya 600 kilo. Dan itu sudah dicukupi oleh beberapa umat yang mengenal kita sebagai satu komunitas calon imam, sehingga kita tidak terlalu kesulitan. Kalau kita berbicara soal biaya, memang biaya untuk pembinaan calon imam itu memang bukan saya selalu mengatakan kepada para frater, saya punya kewajiban untuk menjaga investasi keuskupan.
Kalian dikirim ke sini dengan dibiayai oleh keuskupan, maka bagaimana nanti investasi ini dapat saya jaga dan pada akhirnya kalian hadir sebagai imam-imam yang baik seperti dengan harapan keuskupan. Memang kita juga masih mendapat bantuan dari satu lembaga di Roma yang setiap tahun rutin memberi bantuan subsidi untuk biaya hidup. Juga ada masih beberapa, termasuk juga Uskup Malang yang dengan sukacita kalau ada apa yang bisa digunakan untuk di seminari ini selalu akan diberikan. Dan puji Tuhan, kita berhasil melalui situasi pandemi ya, di mana pada waktu itu gereja cukup terpuruk dalam hal finansial, tetapi toh dalam kenyataannya para uskup lebih memprioritaskan pembinaan calon imamnya, sehingga tidak ada istilahnya mereka yang kemudian mengabaikan kewajibannya untuk membiayai para calon imamnya di tempat ini. Itu yang senantiasa kita syukuri, dan saya yakin semuanya ini bagian dari penyelenggaraan ilahi.